Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali hari ini di pagi yang cerah bersama Ibu dari Guru BK MTS Negeri Kota Depok. Hari ini saya akan memberikan layanan bimbingan karir untuk kelas 9. Materinya adalah tentang bagaimana memilih sekolah lanjut. Dan setelah ini diharapkan siswa dapat memberikan atau mengetahui sekolah yang akan diinginkan dan sekolah yang diharapkan nantinya. Baik, sekolah lanjut terdiri atas paling tidak 3 hal. Yang pertama adalah SMA atau biasa kita sebut dengan sekolah menengah atas. Yang kedua adalah SMK atau biasa disebut dengan istilah sekolah menengah kejuruan. Lalu yang ketiga adalah madrasah aliyah, biasa disingkat dengan MA. Nah, dari 3 sekolah tersebut mereka memiliki karakteristik masing-masing. Untuk SMA memiliki karakteristik sebagai berikut. Adapun ketika kita SMA diharapkan kita dapat melanjutkan ke sekolah atau perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi negeri swasta. Lalu di dalam SMA terdiri dari 3 jurusan. Yang pertama adalah jurusan IPA yang mempelajari tentang berbagai macam materi-materi umum, juga materi yang berkaitan dengan keipaan. Lalu yang kedua adalah jurusan IPS, di mana pada jurusan tersebut mempelajari tentang materi-materi umum dan juga tentang pelajaran-pelajaran sosial seperti sejarah, tata negara, geografi, akuntansi, dan yang lainnya. Lalu untuk ketiga adalah jurusan bahasa yang mempelajari tentang pelajaran bahasa, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa asing lainnya, seperti bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Selanjutnya adalah SMK atau sekolah menengah kejuruan. Dan di SMK bertujuan untuk yang pertama adalah menyiapkan siswa untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan serta mengembangkan sikap profesionalismenya. Lalu yang kedua, menyiapkan siswa agar mampu memilih karirnya. Yang ketiga, menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah dan mengisi kebutuhan dunia usaha. Siswa yang belajar di SMK lebih banyak dibekali keterampilan kerja untuk bisa masuk atau terjun di dunia pekerjaan. Dan di SMK akan diberikan materi pembelajaran sebanyak 40%, sedangkan sisanya 60% lebih pada praktek langsung. Adapun jurusan-jurusan di SMK itu paling banyak. Setidaknya akan kita kelompokkan menjadi 9 kelompok. Yang pertama adalah kelompok teknologi dan industri. Contohnya adalah TKR, teknologi kendaraan ringan, atau TKJ, teknologi komputer dan jaringan. Lalu yang kedua adalah kelompok bisnis dan manajemen. Contohnya jurusan akuntansi, jurusan perbankan. Lalu yang ketiga adalah kelompok seni dan kerajinan. Contohnya adalah sekolah yang tentang kerajinan dari perak ataupun perunggu. Lalu yang keempat, kelompok pariwisata. Jurusannya ada jurusan pariwisata,
ataupun jurusan perjalanan wisata. Lalu kelima adalah kelompok kesenian, yang di dalamnya biasanya ada kelompok-kelompok atau jurusan-jurusan yang berhubungan dengan seni. Contohnya seni patung ataupun seni tarik suara ataupun seni tari. Lalu yang keenam, kelompok olahraga. Ini khusus untuk anak-anak yang ingin menjadi seorang atlet atau yang ingin fokus pada dunia olahraga. Lalu yang ketujuh adalah kelompok agama seperti di sekolah. 8 adalah kelompok kesehatan dan obat-obatan. Contohnya jurusan farmasi, jurusan analis kimia. Lalu yang kesembilan, yang terakhir adalah kelompok kesejahteraan masyarakat, di mana jurusannya ada tata boga, ada juga untuk layanan kemasyarakatan, tata busana. Yang ketiga adalah madrasah aliyah atau biasa kita sebut dengan MA. Nah, di sini berorientasi pada pengetahuan dan tentu saja pengetahuan agama khususnya. Ada 4 jurusan di madrasah aliyah. Yang pertama adalah jurusan IPA, jurusan IPS, dan jurusan bahasa. 3 ini sama seperti di SMA, dan yang paling spesial adalah jurusan keagamaan. Lalu yang keempat, siswa diproyeksikan untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi umum ataupun perguruan tinggi agama. Dan yang kelima, materi pelajaran lebih banyak ke arah teoritis dan pemahaman keagamaan lebih diperdalam. Demikian adalah sekolah-sekolah lanjut yang ada di Indonesia. Kalian bisa memilih mana yang lebih cocok dengan diri kalian karena memiliki karakteristik yang berbeda. Adapun untuk hal-hal yang patut kalian pertimbangkan dalam memilih jurusan adalah yang pertama, menentukan tujuan setelah lulus dari SMP. Jadi nanti kalau dari SMP ini tujuannya mau kemana, mau jadi apa. Lalu yang kedua, mempersiapkan diri sedini mungkin. Persiapan yang dimaksud di sini adalah berhubungan dengan prestasi akademik. Jadi nilai-nilai yang ingin kamu tuju itu harus nilai-nilai yang bagus. Lalu yang ketiga adalah pertimbangkan bakat yang kamu miliki. Jadi kalau misalnya kamu punya bakat menggambar, sebaiknya kamu cari sekolah yang nantinya akan memperdalam tentang menggambar. Lalu yang keempat, pertimbangkan sifat-sifat yang Anda miliki. Jadi kayak misalnya seorang dokter. Dokter itu harus punya kesabaran dan juga harus punya keberanian, sabar menangani pasien dan juga berani ketika melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mendadak atau harus segera urgent. Lalu yang kelima adalah kemampuan keuangan. Ini mempertimbangkan bagaimana kemampuan keuangan keluarga kita. Jangan sampai ketika sudah kita memilih sekolah ternyata biaya di sana sangatlah mahal sehingga keluarga kita tidak mampu. Lalu yang keenam adalah lokasi atau jarak sekolah. Jangan sekolah terlalu jauh dari rumah kita karena ketika itu terjadi biasanya nanti akan sering terlambat ataupun malas sekolah. Dan yang terakhir adalah lingkungan sekolah yang tepat. Pilihlah sekolah yang mempunyai penilaian bagus. Jangan sampai kalian memilih sekolah yang sering tawuran misalnya, atau yang ketika lulusannya bukan lulusan